Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video pembelajaran kimia di minggu yang lalu, masih dengan bab termokimia, gitu ya, yaitu pada pembahasan menghitung nilai perubahan entalpi, gitu ya, atau menghitung nilai dari delta H, gitu ya. Nah, baik, dengan adanya video ini, video yang saya bagikan pada hari ini, maksud saya, semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA ya agar belajar termokimianya, terutama pada bab untuk menghitung nilai daripada perubahan entalpi gitu ya atau delta H bisa dimengerti dan bisa memudahkan kalian gitu ya. Nah, seperti biasa di dalam video hari ini saya memberikan sedikit materinya, kemudian plus contoh soal dan juga cara penyelesaiannya, gitu ya. Sehingga kalian kelas 11 MIPA belajarnya bisa lebih mudah, gitu ya. Baik, silakan disimak video pada hari ini. Ya, semoga sekali lagi saya berharap video ini bisa membantu kalian memudahkan dalam belajar. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari menghitung rumus gitu ya. Maksud saya menghitung nilai delta H dengan menggunakan rumus data entalpi pembentukan standar. Gitu ya. Ini adalah cara yang kedua. Oke. Kalau di video mungkin di 2 minggu yang lalu ya, jika kalian eh, melihat di channel ini gitu ya, maka cara yang pertama kita memakai namanya data energi ikatan gitu ya. Itu cara yang pertama. Nah, ini adalah cara yang kedua yaitu menggunakan data entalpi pembentukan standar gitu ya. Jadi kita menggunakan entalpi pembentukan standar ya atau delta HF. Oke. Nah, ternyata untuk menggunakan delta HF ada syaratnya, yaitu apa? Untuk logam dan unsur bebas, maka delta HF-nya 0. Gitu ya. Nah, masih ingat delta HF atau delta H pembentukan, gitu ya. Namanya pembentukan itu terbentuk dari zat yang kecil-kecil ya bergabung menjadi zat yang lebih besar, gitu ya. Ya, ibaratnya ya, misal ibaratnya Bapak Ibu guru di sekolah memberikan contoh misalkan begini, roti misalnya. Nah, sebelum jadi roti, apa saja bahan dasar pembentuk roti gitu ya. Jadi ibaratnya roti ini bahan yang besar ya, maka bahan pembentuknya apa? Dari roti gitu ya. Maka kalian bisa jawab ada gula, ada tepung, ada air, ada telur gitu ya. Kemudian ada vanili, ada coklat gitu ya. Nah, yang bahan-bahan tadi, bahan-bahan penyusunnya, nah itu ibaratnya adalah bahan-bahan kecilnya, gitu ya. Maka dia setelah dicampur, maka akan jadi bahan yang lebih besar, yaitu roti, gitu ya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini untuk logam dan unsur bebas, kenapa nol? Karena bahan pembentuknya tidak ada, gitu ya. Nah, dia sudah ada dengan sendirinya. Oke, nah misalkan seperti tadi tepung. Nah, tepung itu ada nggak? Bahan dasarnya tepung, apa ditambah apa jadinya tepung? Kan tidak ada, gitu ya. Nah, maka di kimia hal ini dianggap seperti halnya ini, logam dan unsur bebas, gitu ya. Nah, maka dia sudah ada dengan sendirinya, maka delta HF-nya sama dengan 0. Oke. Nah, saya ambil contoh, misal ya berdasarkan ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini. C4H8 ditambah 6O2 berubah menjadi 4CO2 plus 4H2O. Oke. Nah, kalau kita amati, maka C4H8 ada CO2 dan ada H2O, ini adalah senyawa. Gitu ya. Nah, sementara O2 ini adalah unsur bebas. Maka nanti ketika ada soal seperti ini, biasanya nanti ada data delta HF-nya. Oke, bisa dilihat.
Nah, nanti ada data yang, mohon maaf, ya ada data yang seperti ini. Itu ya, misalnya delta HF C4H8 120 kJ per mol. Kemudian delta HFCO2 negatif 394 kJ per mol. Kemudian delta HF H2O sama dengan minus 300 kJ per mol. Oke, sekali lagi ini hanya contoh ya. Nah, maka nanti ketika kalian mengerjakan soal, ya nilainya sesuai yang ada di soal kalian, gitu ya. Sesuai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang di kelas. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kita amati, lihat di sini C4H8 ada. Kemudian CO2-nya ada, H2O-nya ada, gitu ya. Nah, yang tidak ada adalah O2. Kenapa? Karena nilainya 0. Gitu ya. Sehingga dia tidak masuk dalam perhitungan. Nah, maka perhatikan kalau ada delta HF yang seperti ini, maka rumus yang berlaku adalah seperti ini. Delta H sama dengan sigma atau jumlah dari delta HF miliknya produk dikurangi delta HF miliknya reaktan. Gitu ya. Ingat yang produk berarti yang kanan dulu. Ya, maka ini di jumlah yang kanan dikurangi yang sebelah kiri. Tentu dengan syarat O2-nya 0. Gitu ya, karena tidak ada. Kemudian tentu masih ingat ya, karena ini ada koefisiennya, maka koefisiennya nanti dikalikan dengan delta HF-nya. Gitu ya. Oke, atau untuk mempermudah, maka biasanya, nah cara mudahnya yaitu delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Gitu ya. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri karena ada data delta HF. Oke. Nah, kalau kemarin kalian menggunakan data energi ikatan, kalau data energi ikatan, rumus yang dipakai adalah kiri dikurangi yang kanan. Tapi kalau ya delta delta HF, maka rumus yang dipakai adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Gitu ya. Ya, jadi tinggal menyesuaikan. Gitu ya. Ingat dia harus ada data delta HF. Gitu ya, atau entalpi pembentukan standar. Oke. Baik, contohnya kita bahas contohnya. Misal seperti ini. Nah, diketahui delta HF-nya CH4 adalah minus 80 kJ per mol. Kemudian delta HF-nya CO2 negatif 394 kJ per mol. Dan delta HF dari H2O adalah minus 296 kJ per mol. Oke. Sekali lagi, data ini tidak perlu kalian hafal, gitu ya, karena di tiap soal pasti diberikan. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan perubahan entalpi pembakaran. Perhatikan kalimatnya, pembakaran gas CH4. Oke. Maka kita tulis dulu pembakaran gas CH4. Gitu ya. Nah, pembakarannya maka rumusnya ini CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke. Nah, di antara ini ternyata O2-nya kan nggak ada ya. Nah, seperti tadi saya katakan ya, karena O2 termasuk unsur bebas, maka delta HF-nya tidak ada. Gitu ya. Nah, sehingga ingat walaupun reaksi, mohon maaf, maksud saya kalau ada reaksi kimia, maka pastikan keadaannya harus setara. Gitu ya. Baik, sehingga dari sini kita bisa hitung nilainya. Maka delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Itu ya. Jadi yang dimaksud R itu adalah ruasnya. Oke. Nah, kalau sudah yang kanan kan ini ya, CO2 dan 2H2O. Maka saya tulis seperti ini. Delta HF-nya CO2 ditambah H2O-nya kan depannya ada angka 2-nya ya. Jadi 2 kali delta HF-nya H2O dikurangi, ingat ini cuma CH4-nya saja, ini kan tidak dipakai ya. Nah, maka dikurangi delta HF dari CH4. Gitu ya. Ingat ya, yang unsur bebas dan logam, maka delta HF-nya 0. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan nilainya.
Nah, yang CO2-nya adalah minus 394, kemudian ditambah 2 kali minus 296, dikurangi minus 80. Gitu ya. Nah, sehingga bisa kalian hitung menjadi minus 394 dikurangi, ini kita kalikan menjadi 592, tapi jadi minus ya. Ini plus, ini kan minus, maka yang menang yang minus. Kemudian ini minus dengan minus, maka jadi plus 80. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian hitung, maka akan ketemu nilai minus 906 kilojoule per mol. Gitu ya. Atau kilojoule saja boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui berapa gram yang dipakai, gitu ya. Jadi kalau yang ditanya cuma seperti ini, entalpi pembakaran ya, maka satuannya ditulis kilojoule saja boleh atau kilojoule per mol. Oke. Baik, untuk soal yang kedua, diketahui delta HF dari Fe2O3 adalah 824 kJ per mol, gitu ya. Kemudian delta HF dari Fe3O4 adalah 1120 kJ per mol. Oke. Nah, yang ditanya adalah delta HR dari reaksi berikut, gitu ya, yaitu 3 Fe2O3 berubah menjadi 2 Fe3O4 plus setengah O2. Oke, ingat setiap ada persamaan reaksi pastikan dalam keadaan setara, gitu ya. Kita cek terlebih dahulu apakah koefisien 3 dan 2 dan juga setengah ini sudah benar, gitu ya. Sekarang kita cek Fe-nya ada 6, yaitu dari sini 3 kali 2, gitu ya. Kemudian yang kanan juga 2 kali 3, yaitu 6. Kemudian oksigennya di sini 3 kali 3, yaitu 9. Di sini 2 kali 4, yaitu 8. Yang ini setengah kali 2, yaitu 1. Gitu ya, berarti sudah benar. Oke, tapi ingat ya, karena di sini O2-nya tidak ada, delta HF-nya, ingat O2 adalah unsur bebas. Gitu ya. Maka kalau unsur bebas, berarti apa? Nilai delta HF-nya sama dengan 0. Gitu ya, atau tidak ada nilainya. Oke. Nah, maka kita langsung masuk ke rumus. Gitu ya. Nah, delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Ya, yang kanan berarti Fe3O4 tapi kali 2. Gitu ya. Yang kiri Fe2O3 lalu dikalikan 3. Oke, maka sama dengan, nah ini 2 kali delta HF Fe3O4 dikurangi 3 kali delta HF Fe2O3. Oke, sehingga jadinya seperti ini. Nah, 2 kali 1120 dikurangi 3 kali 824. Itu ya. Ini 824. Oke. Nah, maka ini ketemunya 2240 dikurangi 2472. Itu ya. Nah, sehingga ketemunya adalah minus 232 kilojoule saja. Gitu ya. Maka kilojoule atau kilojoule per mol boleh, gitu ya. Nah, maka kalau soalnya dalam nanti, mohon maaf, kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya, maka nanti silahkan dilihat kembali satuannya, gitu ya. Jadi di pilihan opsi pilihannya silahkan dilihat satuannya. Ya, kalau memang dia kilojoule saja maka tidak apa-apa, atau kilojoule per mol juga boleh. Gitu ya. Jadi dilihat di pilihan jawabannya. Gitu ya. Tetapi kalau di sini ya, kalau kita lihat di sini tidak boleh kilojoule per mol. Kenapa? Karena di sini mohon maaf. Ya, dari reaksi ini kan koefisiennya 3, yang ini koefisiennya 2. Gitu ya. Nah, maka ya di sini yang agak rancu ya. Pertama karena jumlah molnya masing-masing tidak ada. Gitu ya. Nah, maka biasanya sekali lagi ya, kalau tidak diketahui berapa massa yang dipakai Fe2O3 gitu ya, atau berapakah massa Fe3O4 gitu ya yang terbentuk. Oke, selama masanya tidak diketahui ya, biasanya satuan dari
delta H-nya ini hanya bersatuan kilojoule saja, tidak pakai per mol. Gitu ya. Karena mengingat ini masih latihan dasar. Gitu ya. Nah, nanti kalau diketahui sekian gram yang digunakan, nah maka nanti cara perhitungan dan juga satuannya juga pasti berbeda. Oke. Nah, contoh yang terakhir, diketahui data entalpi pembentukan suatu senyawa. Jadi 3 data entalpi pembentukan suatu senyawa, yaitu CH3COH, kemudian, oke, ini mohon maaf ya, ini maksudnya CH3OH, gitu ya. Jadi C yang ini, mohon maaf, tidak ada, gitu ya. Yang ditanyakan, nah ini datanya ya, minus 725 kJ per mol, kemudian CO2-nya minus 394 kJ per mol, dan H2O-nya minus 242 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran standar metanol menurut reaksi ini. Nah, perhatikan ada kata standar. Nah, kalau ada kata standar, biasanya nanti satuannya kilojoule per mol. Itu yang pertama. Kedua, karena yang dibakar adalah metanol, perhatikan, maka koefisien metanol yaitu ini CH3OH, ini koefisiennya harus 1. Gitu ya. Jadi seandainya nanti kalian menemukan tipe soal seperti ini, ya ada kata entalpi standar, gitu ya, apapun ini nanti entah pembakaran, entah ini pembentukan atau penguraian, gitu ya. Kemudian diiringi kata standar, maka satuannya harus kilojoule per mol. Kemudian lihat dia miliknya siapa. Misalnya ini metanol, maka di depan metanol koefisiennya harus 1. Tapi misal metanolnya dia ada di kanan, maka perhatikan nanti metanolnya sekali lagi depannya koefisiennya harus 1. Gitu ya. Nah, baik. Ini kalau kita cek sudah benar, C-nya ada 1, kemudian H-nya ada 4, ini ya 2 kali 2, 4. Kemudian oksigennya ini 1, yang ini 3, berarti 4. Ya, ini kan 3 per 2 kali 2, ya, yaitu 3, tambah 1 yaitu 4, sedangkan ini oksigennya 2, ditambah 2, juga 4. Gitu ya. Baik, reaksinya sudah sama. Nah, karena di sini O2-nya tidak ada, nah seperti biasa, ya, maka tidak masuk dalam perhitungan. Oke. Nah, langsung kita masuk ke rumusnya. Delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Oke, langsung kita hitung yang di sebelah kanan. Maka delta HF miliknya CO2 ditambah 2 kali delta HF miliknya H2O dikurangi delta HF dari CH3OH. Gitu ya. Maka sama dengan, nah yang CO2-nya minus 394, nih, kemudian ditambah 2 kali H2O-nya minus 242 dikurangi minus 725. Itu ya. Jadi sekali lagi yang ini mohon maaf, C-nya ini harusnya tidak ada. Oke. Nah, kita hitung ini terlebih dahulu. Maka sama dengan minus 394 ditambah. Ini 2 kalinya ya. Jadi 484. Ya, ini plus, ini minus. Maka yang menang yang minus. Oke. Kemudian ini minus dengan minus maka jadi plus. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian hitung, maka nanti ketemunya adalah minus 153 kilojoule per mol. Gitu ya, karena tadi ada kata standar. Oke, baik, bisa difahami ya. Nah, inilah materi yang bisa saya bagikan kepada kalian, siswa-siswi kelas 11, gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya video ini, kalian bisa eh, mudah ya belajar kimianya ya, dan kalaupun nanti gitu ya ada soal yang dari Bapak Ibu guru di sekolah yang sekiranya mirip seperti apa yang saya jelaskan di video hari ini gitu ya. Nah, jadi kalian belajarnya bisa lebih mudah. Oke? Nah, baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia
di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.